Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus anesti, alitos anesti. Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Dekopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada saya. Pertanyaan kali ini berasal dari saudara Telaum Banua yang demikian. Salam Roma Episkop Daniel Biantoro, shalom kembali. Mohon izin bertanya mengenai perjamuan kudus. Apakah diperbolehkan bila anak ikut dalam persakramen perjamuan kudus di gereja? Apakah ada ayat Alkitab yang mendukung perihal ini, Romo? Terima kasih, Romo Episkop, untuk pencerahannya. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam praktek gereja Ortodoks, 3 sakramen itu dilakukan bersama-sama sebagai sakramen inisiasi. Sakramen baptisan, sesudah baptis keluar dari air langsung diberi sakramen krisma atau pengurapan dengan minyak zaitun, minyak krisma. Dan sesudah itu orang akan diberi langsung perjamuan kudus, roti dan anggur sekaligus. Mengapa begitu? Karena baptisan itu adalah sakramen kelahiran kembali. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 11-12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Ya, kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi baptisan itu adalah penguburan manusia lama kita. Terus? Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga. Nah, setelah kita keluar dari air, turut dibangkitkan. Berarti dari mati bangkit lagi. Itulah lahir baru. Itulah sebabnya saat ini disebut sakramen kelahiran dari air, yaitu air baptisan, dan roh, yaitu Roh Kudus, yang itu akan nanti dibuktikan dengan diberi sakramen krisma, sakramen pengurapan, di mana dengan pengurapan itu kita menerima pemeteraian oleh Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, ketika kamu percaya, tentunya percaya akan langsung dengan baptisan. Coba kita baca di dalam Galatia pasal 3 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya, kamu anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Terus? Nah ini mengapa iman itu kita menjadi anak-anak Allah? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Nah, berarti kalau gitu iman itu akan kaitannya dengan baptisan. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus akan mengenakan Kristus. Jadi sesudah orang itu beriman dan dibaptiskan lalu menerima krisma, dia menerima meterai dari Roh Kudus. Kita baca juga dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus. Jadi dimeteraikan. Oleh karena itu pada waktu orang menerima krisma dalam gereja Ortodoks diurapi dengan minyak. Minyaknya bukan minyak biasa, ini minyak yang sudah didoakan.
pada hari Kamis Kudus. Jadi itu dari pusat di mana yurisdiksi gereja itu berasal, dari situ akan diberikan ke seluruh dunia. Ya, makanya itu minyak ini tidak boleh dibeli, tidak bisa dibeli, karena ini minyak khusus, minyak kudus. Orang akan diurapi. Nah, sesudah menerima pengurapan, dia akan diberi perjamuan kudus. Nah, di dalam gereja Ortodoks, baptisan itu tidak dibatasi hanya baptisan untuk orang dewasa. Bayi pun, kalau memang itu keinginan orang tua untuk membaptiskan, juga dibaptiskan. Alasannya apa? Alasannya karena sunat itu, baptisan itu adalah penggenapan dari sunat perjanjian lama. Coba kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 11 tadi. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Nah, itulah sunatnya perjanjian lama. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang Nah, berdosa. jadi kalau sunatnya manusia, sunatnya perjanjian lama itu hanya penanggalan sepotong kecil dari kulit khatan. Tapi kalau sunatnya Kristus itu penanggalan manusia lama, karena melalui sunat itu kita ikut dikuburkan secara misteri dengan kematian Kristus. Terus kan? Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Gitu. Nah, kalau dalam perjanjian lama sunat itu dilakukan pada anak umur yang 8 hari. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-17 betul. Ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. 11. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Terus? Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Maka jikalau baptisan itu adalah sunat Kristus, dan di dalam sunat sebagai tanda perjanjian di dalam Kejadian itu dimulai anak umur 8 tahun, maka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa anak bayi tidak boleh disunatkan. Apalagi baptisan ini ada kaitannya dengan keselamatan. Dan Kristus mengatakan di dalam Matius pasal 18, ayatnya yang kedua, Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. terus Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. terus Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. terima kasih. Jadi barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Nah, kalau baptisan itu ada kaitannya dengan keselamatan kita di dalam Kristus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Kristus sudah mengatakan bahwa seperti anak kecil itulah orang disambut untuk masuk kerajaan surga. Maka justru anak kecil itu yang terutama harus diutamakan untuk menerima baptisan itu. Oleh karena itu, tidak ada alasan mengatakan hanya yang sudah berpikir itu bisa dibaptiskan. Tuh, kalau betul begitu, kenapa sunat di dalam perjanjian lama harus umur 8? Kan belum bisa berpikir. Baptisan itu kasih karunia, bukan perbuatan seseorang. Kalau harus tergantung pada kemampuan berpikir, berarti itu adalah tergantung pada perbuatan orang. Ini kasih karunia diberikan secara cuma-cuma. Baptisan juga begitu. Bahwa lebih baik bisa mengerti mana baptisan itu nanti kalau sudah dewasa, itu tidak apa-apa. Makanya dalam gereja Ortodoks orang bisa dibaptis dewasa, terutama kalau orang itu datang dari iman lain, ya toh? Atau bayi. Karena orang seperti inilah
yang mempunyai kerajaan surga, kata Kristus. Nah, karena baptisan itu diberikan setelah orang-orang dimasukkan ke dalam air, dikrisma, lalu diberi perjamuan kudus, bahkan ketika dia masih anak kecil. Berarti kalau menurut prakteknya dalam gereja ortodoks, tidak ada alasan untuk melarang anak kecil menerima perjamuan kudus. Tidak ada yang membatasi dalam Alkitab. Ya, saya kira itu Saudara Telombauna, jawaban yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Christos Anesti, Alitos Sadesti. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.